Return the clue to its former form and give it back to me. You are my wife now. I want you to stop the killings. Give me that! Pada akhir tahun 80-an hingga memasuki pertengahan tahun 90-an, industri film Indonesia mengalami masa-masa yang sangat sulit. Namun, di sisi lain, era ini justru melahirkan ledakan film panas yang menjadi fenomena tersendiri. Film-film di masa itu, baik yang bergenre aksi, horor, komedi, maupun drama, seringkali menyisipkan unsur adegan dewasa untuk menarik perhatian penonton. Poster-poster film dipenuhi dengan pose sensual para aktris dengan pakaian yang minim. Poster-poster film itu dengan mudah ditemukan di bioskop-bioskop kelas bawah dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Judul-judul film pun dibuat ambigu dan provokatif, seperti Gadis Metropolis dan Pergaulan Bebas. Ini dilakukan demi memancing rasa penasaran penonton. Kemunculan eksploitasi adegan dewasa sebagai tema dominan sebenarnya didorong oleh krisis di industri film Indonesia kala itu. Bioskop-bioskop kelas atas lebih memilih menayangkan film blockbuster dari Hollywood yang dianggap lebih menguntungkan. Sementara produsen film lokal yang kesulitan bersaing mengambil langkah pragmatis. Mereka memproduksi film-film panas berbiaya rendah yang dapat diterima pasar kelas bawah dan mendatangkan keuntungan yang cepat. Eksploitasi adegan dewasa ini pun akhirnya menjadi formula praktis untuk menjaga perfilman tetap hidup di tengah krisis meski harus mengorbankan kualitas cerita demi aspek sensasional. Di tengah kondisi ini, para produser film lebih mengutamakan keuntungan daripada inovasi. Mereka memilih tema yang pasti laku meskipun kontroversi. Film-film tersebut biasanya memiliki unsur humor yang vulgar dengan karakter perempuan-perempuan seksi yang tampil mencolok. Eksploitasi ini menjadi cara cepat bagi industri untuk bertahan, meskipun dengan konsekuensi moral dan citra yang mungkin tidak selalu positif bagi perfilman Indonesia di masa mendatang. Dari film-film tersebut, melambunglah nama-nama tenar bintang-bintangnya. Mereka menjadi ikon ratu-ratu film panas di tahun-tahun itu. Pada masa itu, mereka adalah bintangnya. Nama mereka juga menjadi clickbait dan nilai jual tersendiri bagi para penggemar film panas tahun 90-an. Dan inilah ratu-ratu film panas pada masa itu. Yang pertama ada Inneke Koesherawati. Inneke lahir 13 Desember 1975. Dalam darahnya mengalir keturunan Belanda dari pihak ayahnya. Inneke mengawali karirnya dengan mengikuti berbagai lomba di Jakarta. Kesuksesannya bermula saat dirinya mengikuti ajang Gadis Sampul tahun 1990. Dia berhasil meraih predikat juara berbakat. Tapi nasib berkata lain. Sejak diajak temannya untuk menjadi figuran dalam film Lupus 4, Ine pun beralih haluan menekuni dunia seni peran sepenuhnya. Debut filmnya adalah Diskotik DJ tahun 1990. Kemudian berlanjut dengan Gadis Metropolis, Roda-Roda Asmara di Sirkuit Sentul, Pergaulan Metropolis, serta beberapa akting di film-film warkop. Setelah memutuskan berjilbab pada tahun 2001, aktingnya pun berganti di area religius. Seperti Padamu Aku Bersimpuh di tahun 2001, Mutiara Hati di tahun 2005, dan Jalan Takwa di tahun 2005. Walau telah berjilbab, Ine tetap laris. Bahkan dirinya menyabet penghargaan sebagai pembawa acara terpuji versi Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Shelly Marcelina. Tidak ada yang menyangka bahwa Shelly dapat terjun ke dunia film. Artis kelahiran 28 Juli tahun 1969 ini memulai karir filmnya dengan tidak sengaja ketika menyaksikan proses syuting di dekat rumahnya. Ia mengawali karir aktingnya melalui serial televisi Aku Cinta Indonesia pada tahun 1985.
Tapi siapa sangka namanya justru melambung berkat film Misteri Janda Kembang di tahun 1991. Pada era itu siapa yang tak kenal Sally Marcelina? Ia begitu ngetop dengan film yang berbau mistis dan beradegan dewasa seperti Perjanjian Terlarang, Gadis Erotik, Gairah Malam, Susuk Nyi Roro Kidul, Akibat Hamil Muda, Pergaulan Ranjang Pemikat, dan banyak judul film lainnya. Sally pernah terlibat dalam peran gadis Warkop DKI. Perannya sebagai pacar kasino terlihat dalam film Warkop DKI Pencet Sana Sini yang dirilis pada tahun 1994. Phoebe Lawrence mengawali karir sebagai model, perempuan cantik kelahiran Jakarta 3 Maret 1974 itu terjun ke dunia akting dalam film Rini Tomboy pada tahun 1991. Phoebe yang berani tampil panas pun akhirnya menjadi salah satu pemeran paling populer kala itu. Phoebe Lawrence disebut-sebut menjadi salah satu artis paling eksotis di era tahun 90-an. Dengan ketenarannya, dia juga menjadi model langganan majalah dewasa. Cover dengan foto-foto dirinya bertebaran di majalah-majalah dewasa saat itu. Phoebe kerap menjadi lawan main Ibra Azhari, saudara dari Ayu Azhari. Phoebe Lawrence sempat berkarir di dunia sinetron. Ia tercatat bermain di banyak judul sinetron sampai tahun 2011 di Janji Cinta Aisyah. Windy Cyndiana kali pertama berkarir di layar lebar lewat film Akibat Hamil Muda. Dalam film itu, dia beradu akting dengan bintang panas papan atas Sally Marcelina. Sally mengajarinya teknik berakting hingga mengeksekusi adegan panas secara meyakinkan. Setelah digembleng oleh Sally Marcelina, Windy pun membintangi banyak film hot. Ia kerap dipasangkan dengan Ibra Azhari. Dengan aktor itu, Windy Cyndiana mengaku cocok. Kali pertama beradegan panas di depan kamera, ia mengaku gugup. Bintang film Getaran Nafsu dan Permainan Erotik ini mengaku grogi dan gugup. Tapi Sally Marcelina selalu memberi contoh setiap kali akan memainkan adegan dewasa. Sejak itu, nama Windy Cyndiana mengangkasa. Ia menjadi bintang panas papan atas yang diincar banyak produser. Malvin Saina lahir di Medan 14 Juli 1971. Dia memiliki darah keturunan Aceh dan India. Malvin adalah anak kedua dari 6 bersaudara dan memiliki seorang adik bernama Tiren Saina yang juga sempat terjun ke dunia modeling. Karir Malvin di dunia hiburan dimulai dengan mengikuti kontes top model cover pada tahun 1993, di mana ia berhasil meraih posisi juara kedua. Kesuksesan di kontes tersebut membuka jalan baginya untuk masuk ke dunia perfilman. Malvin dikenal sebagai aktris yang sering membintangi film-film bertema dewasa pada era 90-an. Beberapa film yang pernah dibintanginya: Gairah Malam tahun 1993, Wanita Berdarah Dingin tahun 94, Nafsu Dalam Cinta tahun 94, dan Pergaulan Metropolis tahun 1994. Giti Srinita pertama kali muncul di film secara kebetulan lewat film Don't Over pada tahun 1986 sebagai wartawati cilik. Kemudian karirnya terus gemilang sehingga dikenal sebagai artis panas. Cita-cita awalnya adalah sebagai polwan. Tapi setelah muncul di Don't Over, ia semakin serius dalam film. Perempuan kelahiran 27 Maret 1973 ini sempat belajar akting di Pisces Group pada tahun 1989. Meski membatasi diri dalam akting buka-bukaan, tapi akhirnya setelah tampil dalam film Skandal Iblis tahun 1992, ia menarik banyak perhatian para sinema sebagai pemain panas. Padahal peran yang disukainya adalah peran sebagai wanita gila seperti dalam film Suro Menggolo di tahun 1991. Lela Anggraini. Nama Lela cukup populer di kalangan penikmat film Indonesia pada tahun 90-an. Artis kelahiran Oktober 1965 ini kerap bermain di film panas, Skandal Iblis, Misteri Permainan Terlarang, dan Kenikmatan Tabu adalah beberapa film yang dibintanginya. Saat film berbumbu adegan dewasa mulai lesu, Lela sempat banting setir bermain sinetron laga. Pada awal tahun 2000-an,
Wanita ini pernah muncul di sinetron Tutur Tinular, Misteri Gunung Berapi, dan Angling Dharma. Yang terakhir ada nama Yurike Prastika. Yurike mulai dikenal publik saat dirinya membintangi film Pembalasan Ratu Pantai Selatan pada tahun 1988. Film itu bergenre horor dan mistis, dan saat itu Yurike menjadi pemeran utamanya. Film ini berkisah tentang Nyi Roro Kidul yang memanipulasi jasad seorang wanita bernama Wanda yang diperankan oleh Yurike. Lelaki manapun yang bersetubuh dengan Wanda akan mati karena di dalam kemaluan sang perempuan terdapat keris pusaka. Pada saat berperan sebagai Wanda, Yurike pun tampil dengan pakaian yang berbahan tipis sehingga memperlihatkan bagian intimnya. Bahkan ada juga sebuah adegan yang menampilkan bagian dada sang aktris secara terang-terangan tanpa sensor apapun. Hal ini kemudian mengundang protes dari sejumlah kalangan masyarakat dan sempat dicekal. Film ini kemudian di-remake dengan menggunakan beberapa aktor luar negeri dan dirilis kembali dengan judul Lady Terminator. Hasilnya, meski dicekal di Indonesia, film ini digemari sebagai film cult di luar negeri, seperti di Amerika, Prancis, Italia, Jepang, dan Thailand.